Hai, bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Baik, untuk video ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, bahasan tentang bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar. Video yang pertama sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Sekarang untuk video kedua, kita akan membahas tentang bilangan rasional dan bentuk akar. Mari kita mulai. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dalam bentuk pecahan dengan A dan B adalah bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Dan B-nya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kadang dalam matematika, bilangan rasional itu dilambangkan dengan Hi. Jadi kalau ada huruf Hi, itu berarti artinya adalah bilangan rasional. Ada juga R besar, bilangan real, bilangan asli. Tapi kalau bilangan rasional dilambangkan dengan huruf Hi. Contohnya seperti apa? Misal di sini saya punya beberapa contoh. 2. 2 apakah bilangan rasional? Sedangkan bilangan rasional itu harus dalam bentuk A per B. Apakah 2 itu bilangan rasional? Jelas, 2 itu bilangan rasional. Kenapa? Karena dari 2 ini bisa kita bentuk dengan pecahan yaitu 2 per 1. Sama tidak 2 per 1? Dengan 2? Sama, karena 2 per 1 itu pasti sama dengan 2. Jadi 2 ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk rasional menjadi 2 per 1. Kemudian min 5. Min 5 apakah bilangan rasional? Iya, bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa kita ubah menjadi min 5 per 1. Adakah bentuk lain? Ada. Misal saya punya min 10 per 2 sama dengan min 5. Jadi selama dia bisa dinyatakan dengan bilangan pecahan atau bentuk pecahan, pasti dia bilangan rasional, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Kalau 0,25 apakah bilangan rasional? Iya, jelas. Kita jadikan dulu pecahan 25 per 100. 25 per 100 kan pasti hasilnya 0,25. Bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi 25. Berarti 104. Nah, kalau pecahan campuran, apakah dia bilangan rasional? Iya, kita ganti dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/3/4 jika dijadikan dalam pecahan biasa adalah 4 kali 1, 4, 4 tambah 3, 7, 7 per 4. Nah, itulah bilangan rasional. Kalian bisa mencari contoh yang lain. Kemudian, bilangan rasional berpangkat bulat. Kita juga bisa menghitung atau mengoperasikan bilangan rasional. Untuk sifat-sifatnya sama seperti sifat operasi bilangan berpangkat kemarin ya. Kalian bisa buka lagi sifat-sifatnya. Yuk. Kemarin kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N adalah A pangkat M ditambah N. Kalau bilangannya pokok dan dia dipangkatkan, kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambahkan. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Sama seperti bilangan rasional, ini juga bisa dioperasikan seperti itu. Contoh yang pertama, ada setengah pangkat 3 dikalikan setengah pangkat 2. Bisakah dihitung? Bisa. Ini kan bilangan pokoknya sama-sama setengah. Berarti yang dioperasikan adalah pangkatnya. Berarti 3 ditambah 2. Berapa? Berarti setengah pangkat 5. Mudah kan? Sekarang, kalau pembagian, berarti selama dia, ini 2 per 5 ya. Sama-sama. Selama dia sama-sama bilangan pokoknya sama-sama 2 per 5, berarti kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Berarti 2 per 5 pangkat 3. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 3 per 4, 2 kali 3 sama dengan 3 per 4 pangkat 6. Mudah sekali ya. Sekarang, ini kemarin kalau ada pangkat pecahan, masih ingat ya, kalau ada pangkat A pangkat min N, berarti berubah menjadi A seper A pangkat N. Sama seperti ini. Ini kan bisa juga masing-masing kan pangkat 2. Nah, gini kan, bisa kita ubah seperti ini. Nah, kalau 1 dibalik pun
dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1. Berarti ini 1, yang bawah 1/4 pangkat 2. Ya kan? Paham ya? Ini kan sama saja 4 min 2 kita ubah menjadi seperti ini, berarti kan 1/4 pangkat 2. Nah, sama seperti ini. Berarti ini 1/1/16. Kalau ada pembagian pecahan dibalik. Nah, jadi sama dengan 16. Mudah sekali. Lanjut. Kalau ada seperti ini, tentukan A tambah B jika 1/25 pangkat 2 sama dengan 5A dan 1/4 pangkat 5 sama dengan 2B. Kita kerjakan satu-satu dulu. 1/25 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat A. Kalian ingat tadi kalau ada A pangkat N, min N sama dengan 1/A pangkat N. Ini kan 1/25 nya kan pangkat 2. Ini kan bisa saya ubah seperti ini ya. 1/25 pangkat 2. Gini kan? 5 pangkat A. Sedangkan di sini dia kan harus di atas. Ini kan tidak pecahan, supaya dapat dioperasikan bentuknya harus sama-sama bilangan tidak pecahan. Jadi ini kita ubah dulu supaya tidak pecahan. Dari sini diubah tidak pecahan menjadi pangkat negatif. Berarti 25 pangkat min 2 sama dengan 5A. Nah, sedangkan ini harus sama-sama 5 supaya bisa kita akarkan. 25 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2, ya kan? Min 2, 5 pangkat A. Kenapa ini bisa diubah 5? Karena di sini kan 5, supaya sama-sama 5 bisa dicoret. Ini 25 diubah menjadi 5. Yuk, kalau ada perkalian pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Min 4, 5 pangkat A. Nah, sudah sama-sama 5, berarti A-nya adalah min 4. Paham ya? Paham. Yang B sekarang. Kalau ada 1/4 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat B. Berapa B-nya? Sama, kita ubah dulu. Berarti ini kan 4 pangkat min 5 sama dengan 2B. Nah, supaya bisa dicoret, 4 jadikan dulu bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Ya 2 pangkat 2. Ini dijadikan min 5. 2 pangkat B. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 5. Pangkatnya dikalikan 2 kali min 5 min 10. 2 pangkat B. Nah, sudah sama-sama 2 bisa dicoret. Berarti B-nya adalah min 10. A-nya min 4, B-nya min 10. Jadi, A ditambah B sama dengan min 4 ditambah min 10. Berapa? Min 14. Gampang ya. Itu tadi tentang bilangan rasional. Sekarang bisa dimengerti ya untuk bilangan rasional. Langsung ke bentuk akar. Bentuk akar, apa sih bentuk akar itu? Kalian pernah kan bentuk akar? Jadi untuk bisa mengoperasikan bentuk akar, kalian harus hafal bilangan berpangkat kuadrat. Tidak hanya kuadrat sih, bilangan ya dasarnya bilangan berpangkat 2. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 4, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, sampai 9 pangkat 2. Itu harus kalian pegang dulu supaya bisa mengerjakan bentuk akar. Yuk, ketika ada bentuk seperti ini, bacanya bagaimana? Biasanya kalau ada seperti ini, kalian membacanya akar 25. Padahal untuk seperti ini bisa dibaca sebagai akar pangkat 2 dari 25. Kadang kalau di sini tidak dituliskan, artinya dia akar pangkat 2. Itu ya. Tapi di sini contoh kedua, ada angka 3-nya. Bagaimana bacanya? Kalau ada angka 3-nya, bacanya adalah akar pangkat 3 dari 27. Tapi kalau di sini tidak ada angkanya, biasanya cukup dibaca akar 25. Kalau ada seperti ini, bacanya bagaimana? Berarti akar pangkat 4
dari 16. Bisa ya membacanya. Nah, sekarang bentuk akar. Ketika ada akar pangkat N dari A itu sama dengan B, maka B pangkat N itu pasti sama dengan A. Maksudnya apa? Coba dilihat di sini. Akar pangkat 2 dari 9. 9 itu ketika diakarkan itu berapa pangkat berapa? Nah, kalian tahu bahwa 3 kuadrat itu 9. Jadi, akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3. Nah, bisa kita balikkan bahwa 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi, kalau kalian tidak hafal perpangkatan, ya kalian akan kesusahan untuk mencari bilangan akar. Ya kan, sama kan? Ketika ada 9, akar pangkat 2 dari 9 adalah 3, maka 3 kuadrat itu pasti sama dengan 9. Lagi, ketika ada akar pangkat N dari A pangkat M, bisa kalian ubah menjadi pangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Kalau seperti ini bagaimana? Kalian tahu bahwa 27 itu berapa pangkat berapa? Kalau 3 pangkat 2 itu 9, kalau 9 dikalikan 3 berapa? 27. Bisa kita ubah. Nah, jadi bisa kita ubah 3 pangkat 3 per 3. Jadi 3 per 3 berapa? 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Itu ya. Sekarang operasi bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku A tambah C, A akar C ditambah B akar C adalah A ditambah B dikalikan akar C. Bentuk akar dapat dioperasikan ditambah atau dikurangkan, syaratnya bilangan dalam akarnya adalah sama. Ini kan sama-sama C, jadi bisa ditambahkan. Ini juga pengurangan, C-nya sama, bisa dikurangkan. Bisa ditambah, bisa dikurang, asalkan bilangan dalam akarnya adalah sama. Sekarang, kalau ada akar AB, itu bisa dijabarkan akar A kali B, atau akar A dikalikan akar B. Atau bisa juga ketika ada akar A per B sama dengan akar A per akar B. Langsung saja ke contohnya. Nomor 1. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Apakah bisa dioperasikan? Apakah bisa ditambah? Bisa. Kenapa? Karena di sini bilangan akarnya adalah sama. Dia sama-sama 3. Kalau sama-sama 3 berarti dapat dijumlahkan. Kita pakai sifat pertama. Berarti 2 ditambah 4 akar 3. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 akar 3. Gampang kan? Lanjut, kedua, apakah bisa dikurangkan? Bisa, karena di sini bilangan dalam akarnya adalah sama, akar 5. Jadi, 6 kurangi 2 akar 5. 6 kurangi 2, 4. 4 akar 5. Sekarang, akar 12. Akar 12 kita pakai rumus yang mana? Ini. Nah, A kali B. Kalau ada seperti ini, kalian ubahlah menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya dapat diakar dan dia paling sederhana. Coba 12. 12 itu perkaliannya berapa saja? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ada lagi? Tidak ada. Jadi dari 3 perkalian ini, carilah salah satu bilangannya yang dapat diakar. Mana? 1 dapat diakar? Bisa. Tapi selain 1 ya. 2 dan 6 bisa diakar? Tidak bisa. 3 dan 4 bisa. Mana yang bisa diakar? Ini. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Jadi kalian harus mencari perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakar dan dia paling sederhana, paling kecil. Berarti 12 bisa kita ganti menjadi 3 kali 4. Kita ubah lagi 3 kali akar 3 kali 4. Akar 3 bisakah diakar? Tidak bisa. Berarti kita tuliskan akar 3, akar 4. 2, karena 2 kuadrat adalah 4. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Lanjut, akar 8. Kalian jabarkan dulu. Selain 1 ya.
8 itu 1 kali 8. Berapa lagi? 2 kali 4. Ada lagi? Tidak ada. Berarti yang bisa diakar adalah 2 dan 4. 4 ya. Berarti di sini 2 kali 4. Kita ubah lagi. Akar 2 kali akar 4. Akar 2 bisa diakar? Tidak bisa. Berarti tetap akar 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 2. Udah ya. Nah, kalau ada seperti ini, akar 5 kali akar 5. Berapa? Ya, kita tuliskan 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, ketika ada akar A dikalikan akar A, pasti hasilnya adalah A itu sendiri. Ya kan? Kalau ada akar B dikalikan akar B, hasilnya adalah B. Jadi, ketika ada perkalian akar yang bilangannya sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Akar 5 kali akar 5, hasilnya ya 5. Akar 3 kali akar 3, ya 3. Karena menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kalau seperti ini, 2. 2-nya tetap. Akar 3 kali akar 3, ya 3. Jadi, 2 akar 3 kalikan akar 3 adalah 6. Karena ini dikalikan hasilnya 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Gampang kan? Gampang sekali. Lanjut. Nah, kalau ada seperti ini, kalian menggunakan PLDA. PLDA itu apa? PLDA. Pertama, luar, dalam, akhir. Maksudnya bagaimana? Untuk pertama, ini kalian kalikan dulu. Pertama, berarti akar 5 kali akar 5. Ini saya tuliskan dulu. Akar 5 kali akar 5. Pertama, luar. Luarnya mana? Ini luar. Nah, berarti ditambah akar 5 dikalikan min akar 2. Terus ini luar, dalam. Nah, ditambah akar 2 kali akar 5. Akhir, ini dalam. Dalam. Akhirnya yang ini. Akhirnya yang ini ya. Akhir. Berarti ditambah akar 2 kali min akar 2. Ini 2 ya. Nah, pertama, luar, dalam, akhir. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 5 kali min akar 2, berarti min akar 10. Akar 2 ditambah akar 5, akar 10. Jangan lupa tandanya ya, mengikuti. Terus, akar 2 kali min akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti min 2. Ini habis karena min 10 dan positif 10 habis, berarti tinggal 5 min 2 sama dengan 3. Jadi kalau ada bentuk seperti akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B, itu pasti hasilnya A min B. Ini kan A-nya 5, B-nya 2, berarti 5 min 2. Asalkan sama ya, A plus B dan A min B. Udah ya, udah sekali. Sekarang merasionalkan bentuk akar. Penyebutnya pecahan yang penyebutnya akar dapat disederhanakan dengan cara merasionalkan bentuk akar. Nah, ketika ada bentuk A per akar B, cara merasionalkannya adalah dikalikan penyebutnya itu sendiri. Akar B berarti dikalikan akar B per akar B. Tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali atas. Bawah kali bawah. Dan kedua juga sama. Kalau bentuknya seperti ini, dia kan positif, berarti pengalinya adalah negatif. Bentuknya sama, yang berbeda adalah tandanya. Kalau soalnya negatif, pengalinya adalah positif. Ini juga sama. Nah, juga sama. Pokoknya tandanya berlawanan. Itu ya, bisa dipahami ya. Kalau terlalu cepat, bisa kalian stop dulu. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, 5 per akar 7, sederhanakanlah dengan cara merasionalkan. Ini
contoh yang berapa? Sifat yang berapa? Sifat yang pertama, dikalikan penyebutnya itu sendiri. Jadi 5 per akar 7 kalikan akar 7 per akar 7. Atas kali atas, 5 kali akar 7 adalah 5 akar 7. Akar 7 kali 7 adalah 7. Bisa juga ditulis dengan 5 per 7 akar 7. Lanjut yang kedua, sama. Dia kan ada penyebut akar, berarti kita cukup kalikan dengan, kalikan akar 5 per akar 5. Akar 3 kali akar 5, akar 15. 2 kali akar 5 kali akar 5. 5, berarti akar 15 per 10. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan saja. Berarti 1 per 10 akar 15. Nah, soal nomor 3, ini contoh yang keberapa? Soal yang keberapa? Berarti dia seperti nomor 2 ya, dikalikan dengan penyebutnya tapi tandanya berbeda. Berarti 2 per 5 plus akar 3 dikalikan 5 min akar 3, 5 min akar 3. Atas kalikan atas, berarti 2 kalikan 5 min akar 3. Ini kita gunakan sifat yang ini ya. Nah, walaupun ini tidak akar, oh ya, berarti kita ini ya, berarti yang A nya itu A kuadrat. A kuadrat berarti 5 kuadrat min akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 2, 5 min akar 3 kurangi 25 min 3. 2, 5 min akar 3 dibagi berapa? 22 ya. 22. Ini bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing bagi 2, ini 1, ini 11. Berarti 5 min akar 3 per 11. Mudah sekali ya. Kalau kecepatan kalian bisa stop dulu. Kalau seperti ini, sama. Kita kalikan ini. Berarti contoh yang kelima nih. Kalau dia sama-sama akar, berarti penyebutnya berubah menjadi A min B. Yuk, berarti 5 akar 3 min akar 7. Jangan lupa tandanya berlawanan. Nah, seperti ini. 5 akar 3 ditambah akar 7. Ini kan A kuadrat, ini menjadi ini ya. Menjadi ini. Nah, atau ini. Nah, A min B. A-nya berapa? 3. B-nya 7. Nah, berarti ini yang atas tetap 5 akar 3 ditambah akar 7. Berapa? 3 kurangi 4 min 4. Jadi, min 5 per 4 akar 3 ditambah akar 7. Bisa kalian tulis seperti ini, bisa juga seperti ini, nggak apa-apa. Terus kalau ada seperti ini, nah seperti yang awal ya, kalian menyederhanakan. Tadi 12 itu 4 kali 3. Kalau 75 berapa yang bisa diakarkan? Ya 25 kali 3, ya kan? 15 ya. Berarti ini bisa kita ubah 4 kali 3. Jadi kalian harus tahu perkaliannya. 25 kali 3. Nah, ini yang bisa diakar mana? Ini kita ubah dulu supaya nggak bingung. 4 kali akar 3 ditambah akar 25 kali akar 3. Akar 4, 2. Akar 3 tetap. Akar 25, 5. Akar 3. Berarti 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Sekarang ini 7 akar 3 berarti tetap 7 akar 3. Kalau 48 itu berapa kali berapa? 16 kali 3 dikurangi akar 192. 192 itu 64 kali 3. Ini tetap 7 akar 3. Ini kan berarti yang bisa diakar adalah 16. Akar 16 adalah 4 akar 3. Ini berarti yang bisa diakar adalah, ini salah, ini gini ya, ini kali ya, berarti 8 akar
3. Yuk, berarti kan ini gini, 7 ditambah 4 kurangi 8. Pakai sifat tadi ya, pembagian. Pakai sifat ini. Pakai sifat yang pertama dan kedua. Karena dia bilangan akarnya sama, jadi bisa dijumlahkan dan dikurangkan. 7 tambah 4, 11. 11 kurangi 8 adalah 3. Berarti 3 akar 3. Udah kan? Udah sekali. Itu tadi pembahasan tentang bilangan rasional dan bentuk akar. Sekarang, supaya kalian lebih paham, silakan dikerjakan latihannya. Nih. Nah, nih soal yang pertama diminta untuk menyederhanakan. Terlihat ya. Kalau terlalu cepat di stop dulu, ditulis. Ini yang nomor 3 adalah akar 1,21. Kemudian yang kedua diminta untuk merasionalkan. Nah, itu silakan dikerjakan. Kalau belum paham, silakan diulangi lagi. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.